Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarkia dengan NIM C0122-398, mahasiswa manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Sulawesi Barat. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah wawasan sosial budaya dengan dosen pengampu Ibu Hikmawati SPT MSI. Postmodernisme berasal dari kata post dan modern. Post atau pasca secara literal mengandung arti sesudah. Jadi, istilah postmodernisme berarti era pasca modern berupa gugatan kepada modernisme. Dalam kajian postmodernisme mengisyaratkan pada dua hal. Yang pertama, pengertian. Postmodernisme secara harfiah dapat diartikan sebagai sebuah masa setelah masa modern, pun dapat diartikan sebagai sebuah zaman yang melahirkan manusia dengan pemikiran yang boleh jadi melawan konsepsi yang dipegang oleh modernisme itu sendiri. Postmodernisme kaitannya dengan seni. Pada masa modern, seni sangat diagungkan dan hanya dinikmati oleh kalangan ningrat saja. Seni menjadi sangat kaku, hasil dari perkembangan modernisme yang berpegang teguh pada rasionalitas dan realitas, sehingga seni dimurnikan dan terbatas pada masalah estetis saja. Pada seni abstrak, seni menjadi tabu dalam membicarakan hal-hal yang bersifat remeh-temeh. Seni menjadi terpisah dari masyarakat dan lebih menjunjung orisinalitas, serta seni dijauhkan dari tradisi. Pada masa postmodern, seni menjadi sangat luas cakupannya dengan tawaran kebebasan dan berkarya secara menyeluruh. Namun, tetap saja konsepsi dari postmodern itu sendiri sebagai sebuah pemikiran yang kritis, sehingga karya seni yang dihasilkan tidak terbatas oleh visual dan estetika saja, namun menuntut riset yang mendalam dan menyeluruh dalam berkarya, sehingga terdapat gagasan dan pertanggungjawaban dari karya seni yang dihasilkan. Bahkan tak jarang pertanggungjawaban dari karya seni yang lebih diutamakan. Ini adalah cerminan dari pemikiran kritis atau budaya filosofi yang dianut oleh postmodern. Modernisme dan kaitannya dengan agama. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata agama berarti suatu sistem, prinsip kepercayaan terhadap Tuhan dengan ajaran kebaktian dan kewajiban-kewajiban yang berkaitan dengan kepercayaan itu. Kata agama dapat juga didefinisikan sebagai perangkat nilai-nilai atau norma-norma ajaran moral, spiritual, kerohanian yang mendasari dan membimbing hidup dan kehidupan manusia, baik sebagai individu maupun sebagai warga masyarakat. Kondisi agama di era postmodernisme. Salah satu fenomena yang menarik terjadi di tengah-tengah masyarakat kontemporer adalah menguatnya wacana spiritual sebagai bentuk pencerahan jiwa atas segala macam deru kehidupan manusia yang syarat dengan berbagai patologi kejiwaan. Oleh karena itu, muncullah radikalisasi agama sebagai pandangan yang menekankan pada ajaran ilahi yang terintegrasi ke dalam setiap kehidupan sosial manusia.
Maksud dari radikalisasi di sini adalah diterapkannya ajaran agama ke dalam realitas sosial demi mencapai kehidupan yang lebih baik lagi. Hanya saja penerapannya sesuai dengan versi penafsiran ajaran masing-masing. Seperti contoh, muncul gerakan Jamaah Islamiyah di Indonesia yang menilai hanya dengan mengimplementasikan syariat Islamiyah Indonesia dapat lepas dari segala bencana yang menimpanya. Postmodern, istilah yang sangat menggelegar ini, telah menjadi narasi baru dalam berbagai bidang. Apakah itu bidang filsafat, seni, kebudayaan, ekonomi, kemasyarakatan, dan termasuk juga dalam bidang hukum. Postmodernisme kaitannya dengan hukum. Dengan sangat lantang, faham postmodern ini melabrak faham-faham lain seperti faham komunisme, sosialisme, kapitalisme, liberalisme, logika, ilmu pengetahuan, teknologi, moral dan etika, dan berbagai narasi besar lainnya. Sedikit lebih awal dari perkembangan faham postmodern ini, telah berkembang pula berbagai pola pikir yang umumnya dikembangkan oleh kaum pembangkang terhadap berbagai konsep pemikiran yang kala itu dianut oleh mayoritas umat manusia, yang kemudian melahirkan berbagai teori kritis kanan atau kiri, semacam yang dikembangkan oleh aliran Frankfurt di Jerman. Khusus dalam bidang hukum, berkembang pula aliran yang juga mempunyai karakteristik memberontak, yaitu aliran legal realisme yang menjungkir balikan aliran hukum kala itu yang sangat didominasi oleh metode ilmu pengetahuan yang berupa metode ilmiah, abstraksi, silogisme yang membuat hukum seakan terbang menerawang jauh dari bumi tempatnya berpijak.